Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Gimana nih kabarnya? Tentu baik ya. Nah, di podcast kali ini saya bersama dengan teman saya akan membahas mengenai bakat dan minat. Oh iya, kita belum kenalan nih. Nah, sebelumnya saya Eli Ernatri Andini, NIMD 2019-5023. Saya seorang mahasiswi di UINHAS Jember semester 5. Dan teman saya, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Listianisi dari kelas Psikologi Islam 1 dengan NIM D 2019-5030, salah satu mahasiswa Universitas Islam Kiai Ahmad Siddiq Jember dengan jurusan Psikologi Islam semester 5. sebelumnya mau dipanggil apa nih, kakak atau mbak gitu? Panggil Mbak aja deh, lebih seru. Oh, oke. Nah, jadi menurut mbak ini ya, apa sih bakat itu? Gitu. Mungkin dari bakat itu menurut saya itu kayak sebuah anugerah yang mana di setiap orang itu memang ada, cuman kayak banyak yang nggak tahu tentang bakat orang itu apa. Jadi kayak sebuah keterampilan lah yang memang muncul sejak kecil. Jadi menurut mbak ini bakat itu sudah ada sejak lahir gitu ya? Iya. Jadi kayak semua orang itu mesti punya bakat gitu kan ya? Iya, mesti punya bakat. Hmm, Cuman kan kayak sekarang, kayak anak muda sekarang itu kan banyak yang nggak tahu apa bakat aku, terus apa yang aku punya dari keterampilan yang sekarang mungkin yang dijalani gitu-gitu. ya. Kalau boleh tahu bakat mbak sendiri ini apa? Kalau bakat saya itu berdagang. Nah, Ya, kayak awalnya itu apa sih yang membuat mbak itu suka berdagang gitu? kayak berminat gitu ya. Iya, Eh, berminat. Awalnya itu pas libur kuliah, awal-awal corona itu kayak iseng gitu jualan-jualan di WA, di Facebook gitu. Nah, pas awal mula itu jualan kerudung. Nah, tapi pas jualan kerudung kok makin lama makin laris, jadi tak terusin sampai punya grup sendiri, yang mana grupnya itu ada sekitar 10 orang yang menjual, intinya kayak reseller lah dari saya gitu. Jadi saat itu juga saya suka untuk berdagang, soalnya pas saya menyukai berdagang itu pas tahu hasilnya itu kayak wah, kok banyak ya hasil dari berdagang ini. Jadi pas saya itu suka. Oh, gitu. Jadi Iya. berawal dari jualan online gitu Iya, ya? kayak iseng itu, Mbak. Oh. Terus, nah, dari apa ya? Awal mula jualan online itu mbak sendiri itu ada keinginan sendiri atau ada yang mengajak gitu, ada yang merekomendasikan gitu ta? Oh, kalau untuk yang mengajak itu nggak ada, cuman di Facebook, di WA saya itu kan kayak ada mbak-mbak yang emang itu jualan all shop. Terus saya lihat postingannya kok kayak seru, daripada saya cuma diem nunggu tugas buat kuliah, itu mending buat jualan aja, untung-untung dapat uang gitu. Jadi tak coba buat jualan gitu di online shop. Kalau boleh tahu, mbaknya ini sampai sekarang tuh masih jualan nggak? Oh, kalau untuk sekarang enggak, soalnya udah semester 5, terus tugasnya itu makin banyak. Jadi kalau mau buat jualan itu kayak gak sempat. Cuman ada teman saya yang sampai sekarang itu jualan. Kayak salut gitu bisa membagi waktu buat ngerjain tugas sama berjualan. Soalnya kan kalau jualan itu kan kadang kayak ada reseller yang minta COD, gak ada yang mau kalau dikirim pakai ekspedisi. Jadi saya salut buat orang yang meskipun kuliah sambil berjualan gitu, Mbak. Oh, kayak jadi sekarang tuh lebih fokus dulu ke kuliahnya gitu kan ya? Iya, lebih fokus ke kuliahnya. Jadi untuk jualan all shopnya itu saya pending dulu. Oh, iya iya iya. Ke
kayak dari Mbak sendiri tuh ada kayak keinginan untuk mengembangkan nggak, kalau misal sudah lulus kuliah gitu, mengembangkan, ingin misal ya kayak ingin membuat toko baju gitu. Oh, kalau untuk mengembangkannya ini nggak ada ya Mbak, soalnya saya itu kan emang iseng terus muncul suka, tapi pas lama berhenti itu jadi kayak gak muncul lagi buat nerusin atau mengembangkannya gitu. Jadi kalau emang suatu saat udah lulus kuliah, milih kerjaan yang lain lah, dari bukan sih, kayak bukan meremehkan buat penjual all shop, bukan gitu, cuman memilih pekerjaan yang lain. Tapi kalau emang suatu saat iseng lagi ya mungkin bakal tak coba lagi buat mencoba jualan all shop lagi Mbak. Oh gitu ya. Ya. Kayak apa ya Mbak ini, misal mungkin punya bakat lain gitu selain berdagang, misal suka apa gitu, ada nggak? Kalau bakat lain itu ada. Saya itu suka sholawat, kayak nyanyi sholawatan gitu Mbak, gitu. Oh ya, di bidang menyanyi gitu ya? Iya, di bidang menyanyi. Kalau itu kayak sholawat itu biasanya nggak apa kayak dikembangkan, Kak, kayak pernah ikut lomba apa gitu? Oh, dulu kan pernah waktu MTS itu saya hidup di lingkungan pesantren mulai dari MTS sampai SMK. Jadi selama mondok itu sama ustada itu diikutin hadroh buat jadi vokal gitu. Jadi pas setelah lulus pesantren itu sama saya kembangkan lagi di masyarakat buat ngisi kayak acara-acara di Baiyah, Maulid Nabi, terus muslimatan di musala-musala gitu wes Mbak. Berarti dari kedua bakat Mbak ini yang lebih menonjol itu sebenarnya yang penyanyi gitu ya? Iya, lebih yang menonjol itu lebih ke menyanyi. Soalnya kayak nggak mengganggu gitu. Soalnya kan nggak setiap hari buat ada acara kayak gitu, kayak jarang gitulah. Kalau jualan all shop itu kan masa iya harus jualan 1 minggu 1 kali, kan nggak mungkin. Iya, iya, iya. Gitu. Selanjutnya nih, minat ya? Ya. Mengenai minat, apa sih minat itu kalau menurut Mbak sendiri? Kalau menurut saya minat itu kalau udah ada bakat terus itu suka, nah itu yang kamu kembangkan. Jangan sampai itu yang kamu kembangkan lagi. Kayak arti minat itu mengembangkan suatu minat yang ada pada diri Anda itu sendiri gitu Mbak. Kalau boleh tahu Mbak ini berminat di apa gitu? Kalau saya lebih berminat di yang bernyanyi ini. Kalau untuk yang jualan all shop itu mungkin kalau dinomorkan itu ada di nomor 2. Oh gitu. Ya. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Iya, boleh. Apa sih pandangan Mbak terhadap bakat dan minat gitu? Oh, mungkin saya cuma ngasih saran aja ya. Kalau emang udah tahu bakatnya itu kayak menyanyi ataupun memasak ataupun yang lain, itu kembangkan. Soalnya apa? Kalau itu kan kayak penting kan, kalau udah tahu bakatnya apa, nanti mungkin dipermudahkan, nanti kerjanya itu di bagian apa gitu. Terus kalau udah ada dukungan dari keluarga itu lebih mantep lagi. Jadi ya gitu wes, kembangkan aja. Kalau emang udah tahu bakatnya apa, terus kalian itu suka, kembangkan. Itu aja, satu kata itu, kembangkan. Jadi intinya itu harus dikembangkan biar gak sia-sia gitu ya? Iya Mbak. Terus kalau emang udah tahu bakatnya, pas pengen ngembangin nih tapi gak ada dukungan dari orang tua, lingkungan maupun yang lain, itu ya gak masalah sih, cuman buktikan aja, kembangkan dengan cara diam-diam, mungkin lah kayak ikut lomba, terus buktikan kalau kamu itu bisa. Jadi biar orang tua sama lingkungan sekitar kamu itu tahu kalau kamu itu oh berarti bakatnya emang gitu, terus ini buktinya udah dapet juara gitu. Wah, terima kasih untuk Mbak Helen. Iya, sama-sama.
Jadi saya jadi tahu nih gitu sama yang teman-teman yang lain mengenai bakat dan minat. Iya. Mungkin dari podcast kali ini bisa disimpulkan bahwa seorang itu ketika sudah tahu bakatnya itu harus dikembangkan gitu ya. Iya. Biar tidak jadi sia-sia gitu. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.